Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga baik-baik selalu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kebetulan Ibu akan merangkap 2 kelas, yaitunya untuk kelas 5 dan kelas 6. Sebelum Ibu masuk pada pembahasan materinya, anak-anak sekalian hadir semua kan? Iya, adik-adik semua. Dan pagi hari ini apakah semuanya sudah sarapan? Oke, baik sekali. Sebaiknya sebelum kita berangkat sekolah, kita sarapan dulu supaya kita mempunyai energi untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, pada pagi hari ini Ibu masuk pada materi kita, yaitunya pada kelas 5 dulu. Kelas 5 kita bahas tentang masalah pembuatan surat undangan. Oke. Pada pembahasan surat undangan ini kelas 5 dan pada kelas 6 kita membahas pelajaran IPS tentang kejadian alam. Selanjutnya untuk kelas 5 kita membahas tentang surat undangan. Surat undangan ini terdiri dari surat undangan adalah merupakan surat yang berisi tentang permintaan untuk menghadiri suatu acara seperti adanya rapat, pengajian, pernikahan, dan pesta ulang tahun. Lanjut. Pada surat undangan ini terdiri atas dua bagian. Di antaranya ada surat undangan resmi dan surat undangan yang tidak resmi. Nah, dari di sini sudah dipaparkan, nampak kan di papan tulis? Surat undangan resmi adalah surat undangan yang biasa dibuat oleh suatu perusahaan atau instansi dalam rangka menyelenggarakan sebuah agenda atau kegiatan yang diadakan. Selanjutnya, surat undangan resmi. Ini Ibu berikan contohnya. Ini contoh surat undangan resmi pada lingkungan sekolah atau pendidikan. Nampak di sini keterangannya, surat undangan resmi itu juga mempunyai kop suratnya, nomor surat, lampiran, halnya, terus tanggal, bulan dan tahunnya, serta di sini ada tertera tanda tangan kepala sekolahnya. Ya. Lanjut. Selanjutnya surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang dibuat seseorang atau individu dalam rangka mengundang atau mengajak orang lain dan bersifat pribadi. Nampak di sini kan? Oke. Surat undangan tidak resmi ini seperti contoh perayaan ulang tahun. Misalnya di sini ada di antara temanmu atau salah satu temanmu merayakan ulang tahun. Ini contohnya. Surat undangan tidak resmi ini
merupakan surat undangan yang mengajak orang lain atau katanya tidak terlalu resmi tapi luas, tidak terlalu dibatasi. Itu contoh surat undangan tidak resmi ini, yaitu surat undangan ulang tahun. Dah. Dari pembahasan tadi sudah tampak perbedaan antara surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Selanjutnya, untuk kelas 5, setelah Ibu menjabarkan semua pembahasan tentang surat undangan, Ibu minta kalian untuk memahami materinya dulu, dan setelah itu kalian boleh berlatih untuk membuat surat undangan. Dah. Sekarang Ibu masuk kepada kelas 6. Dah. Pada kelas 6 kita membahas tentang pelajaran IPS, yaitu gejala alam. Gejala alam adalah peristiwa alam yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Gejala alam ada yang merugikan dan ada pula yang menguntungkan. Gejala alam yang merugikan misalnya gempa bumi, tsunami, badai tropis. Sedangkan gejala alam yang menguntungkan misalnya embun di pagi hari, hujan, gerimis. Dah, nampak di sini mana gejala alam, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan bagi kita. Oke. Lanjut. Peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam. Di antaranya, udah tahu kan? Iya, gempa bumi. Gempa bumi adalah gejala alam yang merupa goncangan pergerakan lapisan kerak bumi secara tiba-tiba yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam bumi. Kekuatan gempa bumi dinyatakan dengan skala Richter. Dengan skala ini, besarnya kekuatan gempa bumi diukur dari rentang 1 sampai 9. Nampak di sini? Oke. Selanjutnya, gempa bumi itu ada 3 jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa terban atau runtuhan. Gempa tektonik itu seperti yang Ibu jabarkan di papan tulis terjadi karena tabrakan atau pergeseran antar lempeng bumi. Gempa vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi di Indonesia, rawan gempa bumi tektonik. Sedangkan gempa terbang, gempa yang terjadi karena adanya runtuhan gua atau tanah. Oke, next. Ya, selanjutnya yang kedua, tsunami. Tsunami itu adalah berasal dari kata bahasa Jepang, atsu artinya pelabuhan atau nami artinya gelombang. Tsunami ini kalau disatukan adalah gelombang laut dengan kecepatan tinggi yang ditimbulkan oleh adanya gangguan yang bersifat tiba-tiba dari dasar laut. Oke. Gambar tsunami Jepang pada tahun 2011. Ini bentuk contoh gambar tsunami-nya. Nampak kan di sini? Untuk kejadian tsunami-nya. Oke. Selanjutnya dari pembahasan Ibu ini yang kelas 6 dan yang kelas 5 tadi, apakah dari pembahasan Ibu ini ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham, yang kurang mengerti? Silakan ditanyakan. Setelah ini Ibu akan memberikan latihan untuk kalian, ya. Yang untuk kelas 6 dipahami dulu dari pembahasan tadi. Yang kelas 5 Ibu akan memberikan latihan tugasnya. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita, pembelajaran kelas rangkapnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang kurang paham, silakan ditanyakan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas lah. Mereka mau boleh. Apa? Undang-undang